Ya, sementara Jangan wakilnya lupa Mahfud MD memilih menjalankan subscribe, aktivitas like, sebagai dan Menko lonceng. Polhukam. Setelah menginap semalam, pagi tadi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye dengan olahraga jalan santai bersama masyarakat Merauke, Papua Selatan. Dan juga YouTube channel Ganjar Pranowo. Usai berolahraga, Ganjar duduk bersama masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Lalu bersama rakyat. Bapak Ibu, terima kasih. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pidato menghadiri seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma di Karawaci, Tangerang, Banten. Namun Mahfud menyatakan kedatangannya ke kampus tersebut dan kapasitasnya berbicara di depan mahasiswa sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Kedatangannya ke kampus ini pun bukan untuk meminta dukungan mahasiswa, melainkan memberikan pemahaman kepada sivitas kampus untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu 2024. Akan kampanye politik, tapi bukan politik tentang saudara harus milih siapa. Saya akan bicara politik sebagai ketentuan konstitusi, yaitu pemilihan umum. Jadi aturannya itu di kampus, di pesantren, di masjid tidak boleh kampanye politik. Yang benar itu tidak boleh kampanye politik elektoral. Kalau mengajari rakyat bernegara dengan baik, itu wajib diajarkan di kampus. Selain itu, dalam pidato kebangsaan ini, Mahfud MD menyampaikan tentang pentingnya ikatan kebangsaan dalam kebinekaan agar masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tidak mudah terpecah belah. Dalam acara ini, Mahfud MD didampingi Ketua Tim Pemenangan Daerah Banten, Rano Karno. Dari Tangerang, Banten, Kurnia Amal, Aliansyah, TV One mengabarkan. Masa kampanye merupakan kesempatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan ide dan gagasan di depan publik. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, menginginkan perluasan transportasi umum lebih luas dan terjangkau. Masa kampanye merupakan kesempatan pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan ide dan gagasan di depan publik. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, menginginkan perluasan transportasi umum lebih luas dan terjangkau. Di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin sulit dan melilit, transportasi umumlah yang paling dibutuhkan untuk masyarakat. Di tengah ratusan pendukungnya di Kabupaten Bogor, Anies mengatakan ingin membangun sarana transportasi yang terintegrasi bagi warga Bogor menuju Jakarta. Transportasi yang lebih murah dan terjangkau tentunya. Tinggal di Bogor ke Jakarta. Kalau berangkat pakai kendaraan pribadi waktunya panjang, biayanya mahal. Pakai kendaraan umum, kendaraannya terbatas, waktunya terbatas. Betul tidak? Salah satu hal yang kita ingin lakukan seperti di Jakarta, jadi membangun transportasi umum yang lebih luas, lebih terjangkau sehingga warga kita bisa mudah terjangkau bekerja. Transportasi umum untuk semua yang harganya terjangkau, jumlahnya cukup, sehingga tidak perlu menghabiskan uang bulan yang terlalu banyak untuk transportasi. Transportasi kita seringkali habis biaya terlalu banyak. Suami dari Ferry Farhati itu juga diberi kesempatan menaiki moda transportasi umum kereta api dari Bogor ke Jakarta. Ia menambahkan perubahan dapat terwujud dengan regulasi yang baik dan tepat sasaran. Di tengah kesibukan kampanye, Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat di Indonesia bagian timur Merauke, Papua. Ganjar menemukan sejumlah infrastruktur dan fasilitas yang perlu diperbaiki dan evaluasi. Ganjar berusaha akan mencarikan jalan keluar untuk masyarakat di sana dan bagaimana merespon keluhan masyarakat dengan cepat.
Salah satu temuan Ganjar soal penanganan kesehatan, Ganjar menginginkan dibangunnya sarana kesehatan yang dilengkapi dengan bus desa. Seorang pendeta Leo menolong ibu-ibu yang akan melahirkan tempatnya jauh sekali dan tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Maka pendeta Leo berinisiatif untuk bisa mendapatkan obat. Dia belajar dari YouTube untuk bisa menolong orang melahirkan dan mengobati orang dan disampaikan kepada kita. Masa kita nggak bisa tulisan seperti itu? Ini evaluasi, satu bagaimana kita bisa merespon laporan masyarakat dengan cepat, dan yang kedua yang sudah bagus tentu kita harus utilisasi dengan baik. Yang belum beres mari kita tuntaskan yang cepat. Ya, makanya kita dorong agar setiap desa minimal punya puskesmas, idealnya puskesmas dan ada dokternya. Itu yang menjadi program kita untuk bisa kita tuntaskan dan kita launching dari sini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di hari kedua masa kampanye memilih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Gibran mengikuti upacara HUT ke-52 Korpri yang digelar di Balai Kota Solo. Di acara itu Gibran bersama dengan anggota Korpri melakukan ikrar netralitas yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Solo. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai aparatur sipil negara. Gibran yang datang berpakaian korpri itu ditanyai kegiatan politiknya seakan acuh. Bahkan Gibran pun tak mengetahui kegiatan Capres Prabowo Subianto kemana. Kurang tahu saya, yang udah konfirmasi kan Pak Ketua PSS. Pak Prabowo? Kurang tahu. Dari TKN bilangnya Pak Prabowo sama Mas Ali yang? Kurang tahu saya, aja coba. Ya, biar siap. Ya. Oh iya Mas. Gibran menambahkan enggan berkomentar soal politik dikarenakan berpakaian korpri. Tim TV One mengabarkan. Saya tidak akan memberikan tanggapan. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai respon terhadap kemarahan Bu Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini tidak ada bedanya dengan zaman Orde Baru. Itu yang menjadi tema pembahasan kita malam hari ini. Ya, berikutnya nanti pemirsa dengan Putri Viola, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng.